Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT mengenai menganalisis taksonomi dan menerapkan dalam rumusan pembelajaran. Hal pertama akan disampaikan oleh Saudari Cynthia Widiudia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Sinta Marlia. Yang pertama yaitu adalah pengertian taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan satu hal berdasarkan hierarki tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Nah, taksonomi pembelajaran dapat didefinisikan berdasarkan pada asumsi bahwa program pendidikan dapat dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku siswa dengan menggunakan beberapa mata pelajaran. Bila kita uraikan tingkah laku dan mata pelajaran, kita membuat suatu tujuan pendidikan. Sebagai contoh, siswa akan dapat mengingat kembali tokoh-tokoh penemuan atom dalam kimia. Lalu selanjutnya yaitu adalah teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, ranah atau kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, domain kognitif atau ranah kognitif menurut Bloom yaitu segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekan ke aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, di ranah kognitif ini ada 9 ranah kognitif yang diungkapkan oleh ada 6 yang diungkapkan oleh Bloom. Yang pertama itu ada tingkat pengetahuan atau knowledge. Diartikan kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya. Yang kedua itu adalah pemahaman, comprehension, yaitu diartikan kemampuan seseorang dalam mengartikan. Yang ketiga itu adalah tingkat penerapan, application, diartikan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, dalam memecahkan berbagai masalah. Yang keempat itu adalah tingkat analisis, diartikan kemampuan menjabarkan atau menguraikan suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Yang kelima itu adalah tingkat sintesis, yang diartikan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi. Dan yang terakhir itu adalah tingkat evaluasi atau evaluation, yaitu diartikan kemampuan membuat penilaian judgment tentang nilai value untuk maksud tertentu. Nah, kawasan kognitif adalah kawasan membahas tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif terdiri dari 6 tingkatan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada tingkat pengetahuan, pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Selanjutnya itu adalah ranah afektif. Nah, ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ini ada 5. Yang pertama itu adalah kemauan menerima. Berarti di sini yaitu berkeinginan untuk memperhatikan suatu gejala atau rancangan tertentu seperti keinginan membaca buku. Lalu ada kemauan menanggapi, yaitu berarti kegiatan yang merujuk pada partisipasi aktif, kegiatan tertentu seperti menyelesaikan tugas terstruktur. Lalu yang ketiga itu ada berkeyakinan, berarti
berkemauan menerima sistem nilai tertentu pada individu, seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu. Yang keempat itu adalah penerapan karya, yaitu berarti penerimaan terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu adalah ketekunan dan ketelitian, yaitu berarti individu sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan sistem nilai yang dipegangnya. Sudah. Selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Pada ranah psikomotor ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan kepada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Pada kawasan psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual atau motorik. Nah, tingkatan yang ada pada psikomotor ini meliputi yang pertama yaitu persepsi. Persepsi ini berkenaan dengan penggunaan indera dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua yaitu kesiapan melakukan suatu kegiatan. Kesiapan melakukan sebuah kegiatan berkenaan dengan kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan emosi. Yang ketiga itu mekanisme yang berkenaan dengan penampilan respon yang sudah dipelajari dan menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan menunjukkan kepada suatu kemahiran. Yang keempat itu respon terbimbing, berkenaan dengan sesuatu yang meniru atau mengikuti atau mengulangi perbuatan yang diperintahkan yang ditunjukkan oleh orang lain, melakukan kegiatan coba-coba atau try and error. Yang kelima itu kemahiran, berkenaan dengan penampilan gerakan motorik dengan keterampilan penuh. Kemahiran yang ditunjukkan biasanya cepat dengan hasil yang baik. Yang keenam itu adaptasi, berkenaan dengan keterampilan yang sudah berkembang pada diri individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi pada pola gerakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang ketujuh itu organisasi, berkenaan dengan penciptaan pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Revisi taksonomi Bloom. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom yaitu Lauren Anderson Caldwell dan para ahli psikolog aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan yang diduplikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom dalam bentuk sebuah buku yang berjudul Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, a Revision of Bloom Taxonomy of Educational Objectives, yang disusun oleh Lauren W. Anderson dan David R. Caldwell. Revisi yang dilakukan oleh Anderson hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi ini meliputi yang pertama yaitu dalam revisi ini ada perubahan kata kunci. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dan urutan terendah dari urutan yang terendah ke yang lebih tinggi. Yang kedua itu pada ranah kognitif, kemampuan berpikir, analisis, dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Yang ketiga yaitu perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi.
Baiklah, selanjutnya adalah taksonomi hasil revisi dari Anderson yang mencakup pada ranah kognitif. Yang pertama, pada level 1, knowledge. Knowledge ini diubah menjadi remembering atau mengingat. Nah, mengingat, kata-kata operasional yang digunakan adalah mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi, dan menemukan kembali. Salah satu contohnya adalah siswa dapat menjelaskan unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur. Yang kedua, pada level 2 ini comprehension yang dipertegas menjadi understanding atau memahami. Kata-kata operasional yang sering digunakan adalah menafsirkan, meringkas, mengklasifikasi, membandingkan, menjelaskan, dan membeberkan. Contohnya adalah siswa dapat menjelaskan kata-katanya sendiri tentang perbedaan golongan gas mulia dan halogen. Selanjutnya di level 3, ini ada application yang diubah menjadi applying atau menerapkan. Nah, kata-kata operasional yang digunakan ini adalah melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, praktekkan, memilih, menyusun, memulai, dan mendeteksi. Contohnya adalah siswa dapat menghitung bilangan oksidasi dari senyawa NaOH. Yang keempat, atau pada level 4 ini adalah analisis yang diubah menjadi analyzing atau menganalisis. Nah, kata-kata operasional yang digunakan adalah menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, membandingkan, dan mengintegrasikan. Nah, contohnya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasikan secara kuantitatif jumlah atau konsentrasi zat dalam suatu sampel gravimetri, volumetri, maupun spektrofometri. Yang pada level 5 ini ada evaluation atau turun posisinya menjadi level 5 dengan sebuah evaluating atau menilai. Kata-kata operasional yang sering digunakan adalah menyusun hipotesi, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan. Salah satunya adalah siswa bisa menilai kegiatan-kegiatan yang dapat mereka usulkan dalam penelitian atau bidang yang diamati pada kuliah mata kuliah kimia fisik. Yang pada level 6 ada sintesis atau dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar yaitu creating atau mencipta. Nah, kata-kata operasional yang sering digunakan itu adalah merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, atau merubah. Contohnya, mahasiswa dapat memperbaiki makalah yang tampak kurang pada mata kuliah kimia anorganik. Nah, dalam revisi Anderson dan Caldwell ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal istilah C1 sampai dengan C6. C1 sampai dengan C6 ini seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta atau berkreasi. Sama dengan sebelum revisi, 3 level pertama terbawah itu merupakan lower order thinking skill, sedangkan 3 level berikutnya itu biasa disebut dengan higher order thinking skill, atau biasa kita sering mendengar tuh HOTS. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan dalam rumusan pembelajaran kimia. Kita mengambil contoh tentang melatih high order thinking skill peserta didik melalui implementasi model pembelajaran inquiry pada materi kesetimbangan kimia. Nah, penerapan ini ditujukan untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Menurut Anderson dan Caldwell, mereka menyatakan bahwasanya ranah kognitif yang termasuk ke dalam
Keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ada 3, mulai dari 3 terbawah, yaitu ada analisis, C4, ada evaluated atau mengevaluasi, C5, dan ada create, C6 atau menciptakan. Nah, sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, untuk mempelajari materi kesetimbangan kimia, mahasiswa perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui keterampilan berpikir tingkat tinggi, karena materi ini disebut berhubungan erat dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar dan penerapannya dalam industri. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dilatih pada ranah kognitif, yaitu menganalisis atau C4, itu meliputi merumuskan pertanyaan atau rumusan masalahnya. Sebagai contoh, guru melakukan diskusi dengan seluruh peserta didik untuk memberi klasifikasi definisi yang kurang tepat dari setiap variabel menurut pemahaman peserta didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Begitu pula saat melatih keterampilan dalam menganalisis data percobaan, guru melatihkan keterampilan tersebut dengan cara memberikan soal-soal yang mencakup ranah kognitif menganalisis yang tepat pada LKPD atau lembar kerja peserta didiknya. Selanjutnya itu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dilatih pada ranah kognitif, yaitu mengevaluasi, yang meliputi mengidentifikasikan masalah. Contohnya, guru mengarahkan dan memberi penjelasan peserta didik bahwasanya dalam membuat rancangan percobaan mencakup beberapa kriteria, antara lain berupa kalimat yang jelas, prosedur percobaan yang dibuat harus berurutan dan lengkap, beserta spesifikasi bahan, misalnya ada jumlah volume dan satuan konsentrasi dari sebuah larutan. Selanjutnya itu ada berpikir tingkat tinggi yang dilatihkan pada ranah kognitif, yaitu mencipta. C6 yang meliputi membuat hipotesis dan mengemukakan gagasan atau idenya. Guru membimbing peserta didik dengan cara menjelaskan bahwasanya dalam merumuskan hipotesis dengan benar harus sesuai dengan teori atau konsep kesetimbangan kimia, serta mencakup beberapa kategori, antara lain beberapa kalimat pernyataan, jika, dan maka, sesuai dengan fenomena yang disajikan pada lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, peserta didik juga akan dilatih keterampilan dalam mengemukakan gagasan atau ide dengan membuat tulisan atau poster sederhana mengenai aplikasi materi yang dipelajari, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Baiklah, mungkin terima kasih banyak. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan mengenai materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.